Cerita ini adalah sebuah cerita nyata yang sudah sangat lama saya dengar. Kisah ini adalah sebuah cerita berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di daerah Gunung Lawu. Sebuah desa yang tentram dan damai pada masanya. Di desa itu ada seorang bidan bernama Lastri. Bidan yang sangat handal dalam menolong orang yang akan melahirkan. Bahkan terkenal sangat ramah terhadap penduduk. Siapa yang tidak kenal bidan Lastri? Seberapa bayi yang sudah dia selamatkan dan dia rawat dengan baik. Desa itu sungguh beruntung memiliki bidan Lastri. Hingga pada suatu ketika, pada malam hari, tengah malam tepatnya, ada yang menggedor rumah dari bidan Lastri. Berkali-kali menggedor pintu. Lalu bidan Lastri pun terbangun dari tidurnya dan segera membuka pintu. Lalu tiba-tiba pada saat dia membuka pintu, terdapat seseorang pria dengan wajah yang sangat lesu, meminta untuk bidan memeriksa kandungan dari istrinya. Bidan Lastri berpikir, tengah malam seperti ini ingin memeriksa kandungan. Tapi kembali lagi, karena dia adalah seorang bidan, dan seorang bidan itu adalah sudah menerima sumpah untuk menolong orang, dan bagaimanapun dia adalah tenaga kesehatan yang harus menjalankan tugas tanpa kenal waktu. Maka bidan Lastri pun mempersilahkan pria dan wanita itu masuk ke dalam rumahnya. Lalu dia pun memeriksa wanita itu. Sesaat dia tertegun melihat pasangan suami istri ini. Wajahnya pucat, lesu, seperti orang sakit. Dan pada saat dia memeriksa kandungan dari sang wanita, dia tidak menemukan ada keanehan pada kandungannya, bahkan termasuk sehat. Tapi wajah dari si ibunya seperti kurang sehat, seperti kurang darah. Lalu bidan Lastri pun memberikan beberapa vitamin dan meminta untuk agar sang istri beristirahat dengan baik, kemungkinan karena anemia. Lalu pulanglah kedua orang itu. Hari berganti hari, kedua pasangan itu tidak datang lagi ke rumah bidan Lastri. Bidan Lastri pun sudah sedikit melupakan kejadian malam itu. Hingga suatu ketika kembali pintu digedor. Dan waktu itu sangat hujan deras. Sayup-sayup bidan Lastri tidak mendengar ada gedoran di pintu. Tapi pintu itu semakin keras digedor. Keras dan keras dan keras. Akhirnya bidan Lastri mendengar seperti ada yang menggedor pintu rumahnya. Dan kembali lagi di jam yang sama, tepat tengah malam. Lalu dia pun berlari ke pintu dan membuka. Ternyata pasangan suami istri yang waktu itu datang tengah malam juga untuk memeriksa kandungan. Kali ini Bu Bidan bertanya kepada kedua pasangan itu, ada apa? Ada apa lagi dengan kandungannya? Ada apa? Lalu si suami menceritakan bahwa istrinya mengeluh sakit pada bagian perut bawah, seperti akan melahirkan. Lalu segera bidan Lastri mempersilahkan mereka masuk dan memeriksa kandungan dari si istri. Ternyata tidak, baik-baik saja kok kandungannya.
memang ada kontraksi. Lagi pula Pak, ini kandungannya masih kecil loh, masih sekitar 5 bulan, belum waktunya untuk melahirkan. Kalau kontraksi mungkin ada, berarti istrinya jangan capek-capek ya. Si suami hanya mengangguk dengan lemah. Dan Bidan Lastri pun berpikir, kenapa harus tengah malam? Akhirnya dengan rasa penasaran Bidan Lastri menanyakan kepada mereka. Mungkin nextnya kalian bisa, bapak ibu bisa datang siang atau pagi Pak, biar keadaan juga tidak memungkinkan kalau malam seperti ini, kasihan bayinya, kasihan ibunya. Lalu si suami hanya menggelengkan kepala dan menjawab, tidak bisa kalau siang Bu Bidan, kami hanya bisa tengah malam. Kami minta maaf apabila mengganggu. Bidan Lastri pun mencoba memaklumi dan tidak bertanya lagi kenapa harus tengah malam. Akhirnya mereka berdua pun pulang. Kembali lagi hari berganti hari berganti waktu. Udah hampir sebulan berlalu. Kembali lagi Bidan Lastri digedor rumahnya. Dan tepat tengah malam. Dan lagi-lagi Bidan Lastri berpikir, apakah jangan-jangan dua pasangan itu ya, sepasang kekasih itu, sepasang suami istri itu yang datang. Apa jangan mau melahirkan, apa jangan-jangan kontraksi. Tanpa berpikir panjang, Bidan Lastri langsung membukakan pintu dan benar adanya. Ternyata pasangan suami istri waktu itu datang kedua kalinya dan kali ini sudah ketiga kalinya. Akhirnya Bidan Lastri pun melihat si istri sudah memegang perutnya dan terlihat ada bercak darah keluar dari kakinya. Lalu Bidan Lastri mempersilahkan mereka segera masuk dan memeriksa keadaan dari sang istri. Ternyata tanpa disangka dia akan melahirkan. Dan ini sangat prematur. Karena baru 6 bulan untuk usia kandungannya. Maka Bidan Lastri pun segera mengambil peralatan medisnya dan melakukan pertolongan pertama bagi sang istri. Tapi dalam keadaan seperti itu, Bidan Lastri melihat wajah dari sang suami tidak ada rasa cemas. Seperti biasa saja. Seperti biasanya pucat, lemah, dan diam. Dan saat Bidan Lastri melihat wajah dari si istri pun hanya merasakan seperti merasa hanya sedikit sakit dari bagian perutnya. Hanya merasakan sedikit dari rasa kesakitan ingin melahirkan. Lalu akhirnya lahirlah bayi itu. Dan luar biasa. Tidak seperti yang dipikirkan Bidan Lastri. Bayi itu lahir dengan sehat. Dan tidak terlihat seperti bayi prematur. Ajaib sekali menurut Bidan Lastri. Baru kali ini menemukan, setelah sekian lama dia menjadi bidan, baru kali ini dia menemukan ada bayi lahir 6 bulan prematur dalam keadaan seperti bayi yang lahir normal 9 bulan. Lalu Bidan Lastri pun segera membereskan semua tempat bekas melahirkan dan sebagainya, membersihkan, melakukan peraturan sesuai dengan apa yang sudah dijalankan selama ini. Hingga sang istri dan sang suami pun pamit pulang. Awalnya Bidan Lastri berpikir untuk membiarkan sang istri menginap di rumahnya. Karena kemungkinan habis melahirkan tidak mungkin langsung berjalan. Tapi kali ini lebih aneh lagi. Perempuan itu seperti tidak habis melahirkan. Keadaannya sungguh bugar. Sambil memupung bayinya, dia pun pamit pergi dan memaksakan diri untuk pergi dari rumahnya Bidan Lastri. Bidan Lastri sudah tidak bisa untuk menahan mereka berdua. Dan pada saat dia memberikan uang itu, si sang suami bilang, "Terima kasih ya Bu Bidan.
kami tidak akan datang lagi. Tapi anehnya, pada waktu sang suami memberikan uang itu, Bidan Lastri harus memalingkan wajah dari bayi dan sang istri. Tidak boleh berhadapan dengan mereka, seperti membelakangi. Awalnya Bidan Lastri merasa, loh, apa hubungannya ya saya harus berbalik badan seperti ini di rumah saya sendiri dan menerima uang dari mereka. Tapi karena sang suami sudah memberitahu seperti itu, sudah dihormati privasi dari pasangan itu. Lalu pergilah mereka dari rumah Bidan Lastri. Seminggu berlalu, Bidan Lastri penasaran dengan pasangan yang baru saja dia tolong. Dia ingin sekali mengunjungi rumah dari pasangan itu. Kebetulan Bidan Lastri mendapatkan alamat karena mereka harus mengisi data-data pada saat ingin memeriksa atau melahirkan kemarin. Lalu dia pun segera bersiap-siap untuk mengunjungi sang istri dan anaknya. Karena memang kewajiban di situ, di kampung itu, apabila memang sudah melahirkan, maka Bidan Lastri akan melakukan patroli untuk memeriksa para bayi-bayi yang baru lahir ataupun sang ibu yang baru melahirkan. Itu sudah menjadi peraturan dari dirinya. Pada saat dia mengunjungi lokasi yang berada dalam buku notnya, dia menjalani banyak perjalanan yang benar-benar sangat jauh dari rumahnya. Bidan Lastri berpikir, ini rumahnya jauh sekali dari rumah saya, tapi kok dia bisa mengunjungi rumah saya dengan berjalan kaki dalam posisi waktu itu istrinya sedang mengandung bahkan melahirkan. Bagaimana mungkin dia berjalan sejauh ini? Sampai akhirnya tibalah dia di sebuah pelosok desa yang masih bagian dalam desa yang di daerah Gunung Lawu itu, tapi lebih masuk lagi ke dalamnya. Hampir menemukan hutan belantara dan tampaknya tidak ada satupun tempat untuk orang tinggal di situ. Pada saat dia menemukan titik di mana alamat itu, bahkan dia menanyakan orang. Dia sempat bertemu orang di sekitar perjalanan itu dan menanyakan, "Pak, saya mau nyari alamat ini nih." Orang itu hanya bilang, "Ibu mau kemana?" Lalu Bidan Lastri pun menceritakan kondisi kenapa dia harus mendatangi alamat yang dimaksud. Orang itu pun langsung bingung dan kaget. Ibu bidan yang membantu melahirkan wanita itu, orang itu bilang itu. Iya. Kenapa emang Pak? Lagi-lagi terjadi, kata orang itu. Awalnya si Bidan Lastri ini merasa bingung. Mengapa orang itu sampai bilang seperti itu kepada dirinya? Lalu dia pun mulai mempertanyakan lebih dalam lagi, kenapa saya tidak boleh ke alamat ini? Karena orang itu melarang Bidan Lastri untuk datang ke tempat itu, karena hanya menemukan kejanggalan saja yang ada. Dan orang itu pun menjelaskan bahwa sebenarnya yang Bidan Lastri tolong itu bukan manusia, melainkan arwah. Lalu awalnya Bidan Lastri tidak percaya dengan apa yang dikatakan orang itu. Tidak mungkin Pak, orang jelas-jelas kok saya periksa 3 kali. Saya bantu dia melahirkan. Saya lihat darahnya, saya lihat anaknya, saya lihat ari-arinya. Apa iya itu arwah? Akhirnya orang itu pun bersedia mengantar Bidan Lastri ke alamat yang dituju. Dan sampai di sana terkejutlah Bidan Lastri, karena dia hanya menemukan sebuah pohon besar menjulang tinggi tepat di alamat itu. Lalu orang itu pun bilang, "Waktu itu Bu,
Pernah juga kejadian ada pasangan muda dan istrinya mau melahirkan, meminta tolong pada kami di sini untuk membantu istrinya melahirkan, dan kami pun dikasih uang. Terus terjadi seperti itu. Sekarang Bu Bidan yang kena. Itu bukan manusia, Bu. Terus apa dong, Pak? Itu kuntilanak.